Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu tentang sampai maut memisahkan kita. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, perbincangan kita kali ini melanjutkan perbincangan kita beberapa waktu yang lalu tentang sampai maut memisahkan kita. Nah, supaya para pendengar kita bisa mengikuti perbincangan ini secara lebih utuh, dan mungkin ada yang pada kesempatan lalu belum sempat mendengarkan, Pak Paul. Mungkin Pak Paul bisa menguraikan sejenak apa yang kita perbincangkan pada kesempatan yang lalu itu, Pak Paul. Pak Gunawan, kita ini membincangkan tentang bagaimana mempersiapkan pernikahan dengan sebaik-baiknya, menjalani hari-hari awal pernikahan juga dengan sebaik-baiknya, supaya pada akhirnya di hari tua kita dapat memetik buah-buah manis dalam pernikahan kita. Dan saya ulas bahwa yang terpenting adalah kita harus menetapkan sistem prioritas yang benar dalam hidup kita dan keluarga kita. Nah, ada 3 yang saya angkat. Kita harus mementingkan relasi dengan Tuhan, relasi dengan keluarga, dan terakhir nanti kita akan bahas relasi dengan orang lain. Singkat kata, di dalam hidup, dalam pernikahan, kita harus mengutamakan relasi di atas kepentingan lainnya. Relasi dengan Tuhan, keluarga, kemudian orang-orang lain. Nah, kita pun telah bahas yang saya maksud dengan mengutamakan relasi dengan Tuhan adalah dengan cara kita ini menekankan pada hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya bergiat melakukan banyak hal-hal yang kita sebut pelayanan. Kita mesti justru menunjukkan kedekatan kita dengan Tuhan lewat ketaatan kita hari lepas hari di luar gereja. Kita juga membicarakan tentang kita harus tahu isi hati Tuhan, dan Tuhan harus hidup dalam diri kita. Firman Tuhan bukan saja sebagai buku yang kita mau pelajari, tapi sebagai panduan yang kita mau memang hidup di dalamnya. Jadi itu yang kita mesti tekankan. Tentang hubungan dengan keluarga, saya juga menekankan bahwa kita harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jangan sampai orang di rumah kita berkata, papa atau mama hanya memikirkan diri sendiri, tidak memikirkan kami. Jadi dalam mengambil keputusan, coba dengarkan apa yang mereka inginkan, coba seimbangkan, coba pertimbangkan, sehingga sedapat-dapatnya kepentingan mereka pun nanti juga dibela oleh kita. Dan kita juga harus belajar dari keluarga kita. Jangan hanya kita ini melihat peranan kita sebagai orang yang mau mengajarkan, mengarahkan, baik istri, suami maupun anak-anak kita. Dengarkanlah dari mereka pula, sehingga mereka tahu mereka penting. Begitu pentingnya sehingga mereka didengarkan oleh kita. Nah, Bapak, sekarang kita melanjutkan pada relasi yang berikutnya, yaitu memelihara relasi dengan sesama, Pak Paul ya. Mungkin ini bisa menjadi lebih mudah, atau tapi juga bisa menjadi lebih sukar dibandingkan dengan kedua relasi yang terdahulu, Pak Paul. Nah, ini menurut pendapat Pak Paul bagaimana, Pak? Memang nggak mesti ini lebih mudah, Pak Gunawan. Bisa jadi lebih susah, tapi ini adalah sebuah prinsip yang penting. Kita harus memprioritaskan relasi dengan orang lain di atas benda, materi, ya, hal-hal seperti itu. Jadi secara konkretnya, misalnya, kita harus memperhatikan orang yang tertinggal, bukan orang yang tertinggi. Maksudnya apa? Nggak susah ya buat kita dekat-dekat, manis-manis dengan orang-orang yang tinggi. Tapi kita akan memikirkan untung ruginya dekat-dekat dengan orang yang tertinggal, orang yang nggak mempunyai kedudukan, orang yang nggak ada statusnya dalam masyarakat. Nah, justru saya kira kita harus ingat bahwa Tuhan itu tuh menekankan betapa pentingnya memperhatikan orang-orang yang tertinggal ini. Itu sebabnya di Matius 25, waktu Tuhan menggambarkan bagaimanakah pada akhirnya Dia akan menghakimi kita semua. Dia akan bertanya, ya, apakah kita telah mengunjungi orang yang sakit, orang yang dipenjara, memberikan baju kepada orang yang tidak mempunyai baju, memberi makan kepada orang yang kelaparan. Dengan kata lain, Tuhan meminta kita memperhatikan orang-orang yang dalam kesusahan, dalam kebutuhan. Dan bahkan Tuhan menyimpulkan dengan suatu
prinsip yang sangat luar biasa beratnya, yaitu dia berkata, apa yang kamu lakukan kepada yang terkecil, terhina dari orang-orang ini, itulah yang kau lakukan untuk saya. Nah, jadi Tuhan mementingkan orang yang tertinggal. Nah, jangan sampai kita mengikuti prinsip dunia ini. Dekatlah dengan orang yang akan membawa keuntungan buat kita. Tidak usah dekat-dekat dengan orang yang tidak membawa keuntungan buat kita. Jangan. Waktu kita mendekat, memperhatikan orang yang tertinggal yang gak diperhatikan oleh masyarakat, mereka akan menjadi sahabat sejati kita. Nanti di hari tua, mereka juga yang akan memperhatikan kita. Mereka akan menjadi penolong dan pendamping hidup kita pula. Dan inilah orang-orang yang nanti akan berperan besar juga melestarikan keluarga atau pernikahan kita di hari tua. Ya, dalam hal ini Pak Paul, Tuhan Yesus bukan hanya cuma mengajarkan, tetapi dia sendiri memperagakan di dalam kehidupannya di dunia ini bagaimana dia memperhatikan orang-orang yang tertinggal ini Pak Paul ya. Nah, tetapi di dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai suami istri, itu prakteknya memperhatikan orang-orang yang tertinggal ini seperti apa Pak Paul? Misalnya, kita tahu bahwa ada di antara teman kita yang tidak lagi terlalu diajak-ajak atau apa karena mempunyai masalah tertentu. Misalkan teman kita itu sedang mempunyai masalah keluarga sehingga dia malu untuk ke gereja atau apa. Nah, kita ingat, kita telepon. Mungkin kita ajak datang ke rumah kita, atau kita kunjungi dia, atau kita keluar bersamanya, atau kita bisa tekankan kepada anak-anak. Misalnya mereka melihat ada teman mereka yang nggak populer, yang dikucilkan, kita minta mereka untuk justru memperhatikan teman-teman yang seperti itu juga. Misalnya kita itu di jalan, kita melihat pengemis, kita mau memberikan sedekah kepada pengemis, atau kita mau menolong orang yang susah, yang tinggal dekat rumah kita karena perlu modal untuk membuka warung dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itulah waktu kita tanamkan di rumah, mereka melihat bahwa kita itu mementingkan orang yang tertinggal, bukan orang yang tertinggi. Nah, ini dampaknya untuk kita pada masa lanjut usia nanti apa Pak Paul? Orang-orang yang kita tolong ini, kita nggak tahu ya Pak Gunawan, mereka akan menjadi apa. Tapi kalaupun mereka nggak menjadi apa-apa, kalau mereka tinggal dekat-dekat kita dan masih satu kota dengan kita, mereka akan menjadi orang yang mengingat jasa kita. Mereka akan juga memperhatikan kita, sehingga di hari tua mereka akan mengisi kehidupan kita. Mereka mungkin akan datang, mereka akan ngobrol dengan kita, mereka mengajak kita. Mungkin nanti suatu hari kita yang membutuhkan sesuatu, mereka yang akan mengulurkan tangan, menolong kita, dan sebagainya. Nah, udah tentu waktu kita melakukan semua ini, kita nggak memikirkan bahwa kita melakukan ini supaya nanti kita mendapatkan bantuan-bantuan mereka. Ya enggak. Tapi, bukankah kita itu mau mencari dan membangun relasi yang sejati? Karena kalau kita pikir-pikir Pak Gunawan, di antara misalnya ratusan teman kita, seberapakah yang sungguh-sungguh teman sejati? Nah, bukankah kita mengukurnya dari waktu kita susah, apakah mereka memperhatikan kita? Waktu kita memang sedang tertinggal, apakah mereka menunggu kita? Ataukah mereka salah satu orang yang juga ikut-ikutan meninggalkan kita, nggak lagi menghubungi kita, memberikan dukungan dan sebagainya. Nah, saya perhatikan orang yang tahu bahwa dia itu tidak ditinggalkan, malah ditunggu waktu dia itu tertinggal. Dia akan menjadi sahabat sejati kita, Pak Gunawan. Kenapa? Sebab dia menemukan persahabatan sejati dari diri kita kepadanya. Tapi biasanya kita membangun relasi dengan orang lain itu kan dasarnya adalah untung rugi itu Pak Paul ya. Nah, kita mau dekat-dekat dengan yang tinggi dan bukan yang tertinggal. Itu tujuannya supaya itu menguntungkan kita gitu Pak Paul. Nah, itulah memang sifat kita ya. Sebagai manusia berdosa, kita memang cenderung memikirkan diri kita. Yang membawa keuntungan, itulah yang akan kita dekati. Masalahnya adalah, kalau kita akhirnya ya terperangkap di dalam relasi seperti ini, kita akhirnya tuh menjadi orang-orang yang hidup di atas prinsip untung rugi. Kalau nggak ada untung, nggak mau dekat-dekat. Kalau ada bawa kerugian, nggak usah dekat-dekat. Nah, begitu kita hidup dengan prinsip seperti itu, kita kehilangan esensi menjadi seorang Kristen, menjadi seorang anak Tuhan. Kita kehilangan esensi mengasihi. Sebab itulah esensi atau karakter Tuhan yang paling penting.
Tuhan adalah kasih. Jadi Tuhan mengasihi kita kan tidak melihat kita itu siapa. Tuhan tidak berkata, aduh untungnya apa yang mengasihi kita. Apa yang untungnya memberkati kita. Tidak. Dia memberkati karena dia baik. Dia ingin memberkati kita. Dia mengasihi karena dia baik, maka dia mengasihi kita. Nah, jadi kita pun harus menjadi seperti dia. Ya, nah, relasi ini Pak Paul ya, kan terjalin karena kedekatan gitu Pak Paul ya. Nah, katakan kita sebagai orang yang tertinggal gitu. Nah, ada orang yang tinggi yang kebetulan memperhatikan kita. Sehingga terjalinlah relasi itu antara kita yang tertinggal dengan orang yang tinggi ini tadi Pak Paul. Jadi kita bukan mencari keuntungan, tetapi memang jalinan relasi itu terjadi seperti itu. Ya. Seringkali itu yang terjadi Pak Gunawan, waktu ya orang yang di atas, yang tinggi itu menjangkau ke bawah, menolong yang tertinggal, maka akan terjalinlah sebuah relasi. Nah, dalam relasi seperti itu tidak bisa tidak, rasa bersyukur itu kuat sekali Pak Gunawan. Dan nantinya bukan saja mereka menjadi pengisi bagian dari hidup kita, tapi terpenting juga adalah hati kita pun terjaga. Hati kita pun nanti itu terpengaruh. Baik kepada pasangan kita maupun anak-anak, ataupun kepada sanak saudara, kita nggak hitung-hitung, kita nggak mikir-mikir apa untung ruginya. Kalau kita dengan orang lain untuk rugi, biasanya kita terapkan itu juga kepada keluarga kita. Mungkin kita akan berharap-harap anak kita membawa keuntungan buat kita. Kalau anak kita nggak bawa keuntungan, kita rasanya juga kecewa. Sebab rasanya mustahil kita bisa berkata dengan orang lain, saya hitung untung rugi. Dengan keluarga sendiri tidak. Saya ragukan itu. Mungkin nggak secara eksplisit, tapi secara implisit kita itu sebetulnya mengharapkan bahwa anak-anak kita atau pasangan kita membawa keuntungan buat kita. Kalau tidak, kita akan kecewa. Nah, standar nilai seperti itulah yang kita mau enyahkan. Karena kita tahu itu bukanlah yang berkenan kepada Tuhan dan bukanlah modal yang diperlukan untuk menjadikan pernikahan kita pernikahan yang berbuah di masa yang akan datang. Ya, nah untuk menjaga atau memelihara relasi dengan sesama ini, hal lain lagi yang harus kita perhatikan tentang apa, Pak? Kita harus utamakan mengajak di atas diajak. Kadang-kadang kita itu tuh pasif Pak Gunawan sebagai orang ya. Tunggu diajak. Kalau nggak diajak, aduh terluka, tersinggung. Wah, saya nggak diperhatikan atau apa. Pertanyaannya adalah, apakah kita mengajak orang? Apakah kita telah berinisiatif melibatkan orang, memasukkan orang ke dalam lingkar hidup kita? Jadi dengan kata lain, ya kita harus berusaha, berinisiatif untuk membawa orang masuk ke dalam lingkaran hidup kita. Waktu kita mengunjungi orang, kunjungilah. Waktu kita berbuat baik kepadanya, berbuat baiklah. Jangan kita pikir-pikir, terakhir siapa yang ngajakin ya? Wah, kalau saya dulu sih ngajakin, udah nggak mau lagi. Ya nggak usah begitu. Kita lagi mau ajak ya ajak. Jangan pikir-pikir di masa lalu lebih sering siapa ngajak siapa. Ya nggak usah. Sekali lagi, yang terlebih penting adalah hati kita akhirnya. Kalau kita mulai mikir-mikir siapa ngajakin siapa dulu lah apa. Artinya benar-benar kita selalu mempunyai kalkulator dalam persahabatan. Nah, tidak ada persahabatan kalau pakai kalkulator. Nanti takutnya dengan pasangan sendiri atau anak-anak juga sama. Kita menggunakan kalkulator, hitung-hitungan dengan mereka juga. Jadi jangan, ajak, berbuat baiklah, tawarkan, bantulah, berinisiatiflah, tanpa harus mengingat siapa dulu yang memulainya. Ya, tapi dalam kondisi seperti sekarang ini seringkali orang kalau mengajak orang lain ini memang berpikir Pak Paul ya. Apakah orang yang saya ajak ini nanti tidak malah merugikan kita gitu loh Pak Paul. Dalam arti kata misalnya kita menjadi korban penipuan atau apa gitu. Berarti kita kan harus tetap selektif Pak Paul di dalam mengajak orang ini. Sudah tentu betul Pak Gunawan, kita nggak boleh sembarangan ya. Kita harus tahu siapa teman itu yang kita mau ajak, kita mau berteman dengan dia. Sudah tentu ya kita nggak mau berteman dengan orang yang memang bakalan merusakkan kita ya. Mau misalnya mempengaruhi kita, melakukan hal-hal yang salah, mengajak kita untuk berdosa, ya itu tidak akan kita mau dekati ya. Karena firman Tuhan juga jangan jelas berkata, janganlah kita ini nih duduk bersama orang-orang pencemooh, orang-orang yang artinya itu mencemooh Tuhan dan mencemooh manusia. Jangan. Kita hanya mau memang berteman bersahabat dekat dengan orang-orang yang juga takut akan Tuhan. Jadi ya udah tentu kita harus perhatikan faktor itu pula. Ya Pak Paul, selain kita membangun relasi baik dengan Tuhan, dengan keluarga, dengan sesama gini Pak Paul, apakah masih ada hal-hal yang lain yang harus kita perhatikan
supaya masa tua kita di dalam hidup pernikahan ini juga menjadi lebih baik gitu Bapak. Nah, tadi yang saya singgung sebetulnya semuanya adalah ya benih-benih sehat yang harus kita tanamkan ya, menjaga relasi dengan Tuhan, keluarga dan sesama kita. Nah, sekarang kita akan mau lihat bahwa kita juga harus melindungi atau menjaga benih-benih itu. Jangan sampai benih-benih itu nanti akhirnya termakan hama dan habis ya. Nah, ada beberapa yang harus kita lakukan Pak Gunawan untuk bisa melindungi benih yang sehat itu. Pertama, ini penting sekali, kita harus menjaga hati. Artinya apa? Tidak ada orang lain di hati kita. Ya, kita harus melindungi pernikahan kita secara terencana. Ini berarti apa? Kita mesti mengambil tindakan tegas untuk melarang khayalan bergentayangan ke wilayah dosa. Jangan ya kita itu tuh membiarkan khayalan kita merambah kemana-mana sampai ke wilayah dosa, berbuat hal-hal yang enggak. Jangan. Sebagai manusia ya saya mengerti kita dapat dan akan tertarik kepada orang lain yang mungkin saja lebih menawan dan lebih baik daripada pasangan sendiri. Namun kita harus mengingatkan diri akan komitmen pernikahan yang telah dibuat. Kita telah berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu setia kepada pasangan. Dan ini berarti bukan saja kita tidak mengkhianatinya secara fisik ya, secara nyata. Kita pun tidak boleh mengkhianatinya secara batiniah. Singkat kata ya, kita mesti dengan tegas berkata bahwa di dalam hati kita tidak ada ruang tersisa untuk orang lain. Komitmen itu harus kita buat. Pintu sudah kita kunci dan kita serahkan kunci itu kepada pasangan kita. Sehingga tidak ada ruangan untuk orang lain masuk. Ya, tetapi di dalam kenyataannya memang akhir-akhir ini kan kasus-kasus perselingkuhan itu cukup banyak terjadi gitu Pak Paul ya. Nah, apakah dalam hal ini memang kedua belah pihak ini tidak saling menjaga hati gitu Pak Paul? Karena menjaga sendiri ini juga agak sulit gitu. Akan lebih ringan kalau masing-masing saling menjaga gitu Pak Paul. Ini baik sekali Pak Gunawan. Jadi memang saling bertanggung jawab atau mempertanggungjawabkan keberadaannya, perilakunya itu memang sesuatu yang mesti kita lakukan. Misalkan dalam rumah tangga saya memberitahu istri saya, silakan kapan waktu bertanya dengan siapa saya pergi, dengan kapan saya pergi dan kapan saya pulang. Mau tahu tentang hidup saya, silakan tanya. Jadi kita berikan izin kepada pasangan untuk mempunyai akses penuh terhadap hidup kita. Jadi jangan sampai ada orang yang berkata, oh tentang keuangan, ini nggak boleh diketahui oleh pasangan. Saya tadi pergi kemana, nggak boleh diketahui oleh pasangan. Kalau kita memang nggak ada niat jahat, kenapa tidak memberitahukan? Kalau memang niat kita baik, kita mau terbuka, seharusnya lah kita juga memberi akses penuh itu kepada pasangan untuk masuk ke dalam diri kita. Jadi perlu pertanggungjawaban. Misalkan kita berpergian jauh, kita memberitahukan dia bahwa kita telah hidup dengan baik, dengan kudus di hadapan Tuhan. Nah, itu yang saya coba lakukan juga. Setiap kali saya pergi jauh, saya memberitahukan istri saya dan anak-anak saya bahwa saya telah hidup kudus di hadapan Tuhan. Supaya mereka tahu bahwa inilah komitmen saya dan ini yang akan saya coba jaga dengan sebaik-baiknya. Ya, dan dengan begitu pasangan kita maupun anak-anak kita juga bisa terus membantu kita gitu Pak Paul ya, untuk memelihara hati ini gitu. Betul sekali. Nah, dengan kita tahu kita bertanggung jawab kepada mereka dan mereka pun juga memperhatikan kita, ini semua membuat kita lebih akhirnya berhati-hati dan gak sembarangan hidup. Nah, selain menjaga hati, hal yang lain perlu diperhatikan apa Pak Paul? Kita harus juga menjaga batas Pak Gunawan. Artinya jangan biarkan ada orang yang lekat dengan kita. Ya, salah satu penyebab mengapa akhirnya banyak orang jatuh ke dalam dosa perzinahan adalah dikarenakan kegagalan kita menarik batas yang jelas sejak dini. Ya. Nah, maka dari awal berelasi dengan lawan jenis kita harus menetapkan batas bahwa relasi ini hanya akan menjadi relasi pertemanan. Kita harus memutuskan untuk tidak menceritakan masalah pribadi, apalagi masalah rumah tangga, kepada rekan lawan jenis. Atau kita juga harus tegas menolak ajakan untuk pergi berdua, ya, atau bahkan dia minta-minta antar kita pulang, atau dia minta kita mengantarnya pulang. Nah, kita harus berkata tidak ya tidak. Ya, udah tentu ada kasus-kasus perkecualian, ya, misalnya orang
telepon kita di tengah jalan jam 10 malam, mobilnya mogok, ya kita juga harus bersedia menolong. Ini bukannya saya patok secara kaku ya, saya ngerti ada berkecualian, tapi secara umum artinya kita nggak mau memberikan ruang ya, atau mengaburkan batas sehingga orang bisa dengan gampang berkata, pulang sama kamu aja deh ya, habis rumahnya kan sejalan gini. Nah, kita harus tegas berkata, maaf ya, nggak bisa. Saya bukannya nggak mau mengantar, bukannya jahat, tapi memang saya mau menjaga relasi saya dengan istri saya atau dengan suami saya. Jangan. Ya, jadi kita harus menolak tegas. Kita mesti menyadari bahwa interaksi pribadi yang dilakukan terus-menerus berpotensi menumbuhkan ketertarikan. Dan ketertarikan pada akhirnya melahirkan hasrat atau nafsu untuk menyatukan diri dengannya. Jadi sebabnya dari awal kita harus bersikap tegas sehingga orang pun maklum akan posisi kita. Ya, jadi kendati pencobaan dapat datang kapan saja, namun satu fakta yang tak dapat dipungkiri adalah seringkali kita turut berandil memberi undangan kepada pencobaan untuk datang. Jadi sekalipun kita perlu membangun relasi dengan sesama, Pak Pol ya, tetap harus kita perhatikan batas-batasnya supaya itu tidak merusak kehidupan rumah tangga kita gitu, Pak Pol. Betul sekali. Sebab kita mesti jujur dengan diri kita, Pak Gunawan ya. Kita ini kadang-kadang ahli ya menipu diri sendiri. Misalnya, kalau yang kita harus antar itu tuh orang tua ya, nenek-nenek gitu. Bisa jadi kita nggak akan sebersemangat itu, semangat itu untuk mengantarnya pulang. Tapi kenapa kita begitu semangat mengantar yang ini? Karena menarik lah, masih muda lah atau apalah. Nah, jadi justru kita harus sadari hati kita. Kita itu jangan membohongi diri sendiri dan berkata, enggak apa-apa kok, teman aja kok, apa kok. Enggak ya. Jadi kita dari awal harus menarik batas yang jelas. Jangan sampai membiarkan orang lekat kepada kita. Nah, kalau hal-hal itu tidak kita hindari, Pak Pol ya, pengaruhnya pada masa tua apa, Pak Pol? Wah, akhirnya kalau kita nggak hindari, kalaupun tidak terjadi perzinahan, tapi pasangan kita tahu bahwa kita ini setiap hari berhubungan sama orang ini, saling telepon, saling SMS, misalkan juga antar pulang atau pergi makan sama-sama, pasangan kita akan merasa di rumah ini nih sebetulnya nih nggak lagi hanya ada 2 orang, suami istri, tapi ada 3 orang. Bahwa di mata pasangan kita, orang ketiga ini sudah menjadi orang yang penting. Nah, itu biasanya akan meninggalkan luka. Apalagi kalau dia sudah berkata dan meminta kepada kita, tolong janganlah, stop, jangan teruskan pergi sama dia atau apa. Tapi kita ngotot, marah, berkata, selama saya nggak berbuat apa-apa, nggak apa-apa. Kita udah meninggalkan luka mendalam di hati pasangan kita yang akan dibawanya sampai hari tua. Nanti kalau kita udah tua baru mau baik-baik sama dia, luka hatinya udah menganga, dan menganga itu selama mungkin berbelasan tahun. Jadi tiba-tiba kita menuntut dia harus baik kepada kita, itu kan gak realistik. Kenapa? Sebab berbelasan tahun kita telah menusukkan pisau di hatinya. Sekarang tiba-tiba kita berkata, sembuhlah engkau, gak harus lagi ada luka di hatimu. Nah, itu gak realistik. Jadi ya akhirnya sangat mencederai relasi nikah kita. Ya, hal lain yang perlu dijaga apa, Pak Pol? Kita harus menjaga impian, Pak Gunawan. Maksudnya apa? Jangan berlebihan dalam bermimpi. Pernikahan pun mesti dilindungi dari kehancuran yang bersikap atau yang bersifat ekonomi. Kadang ya kita terlalu berambisius, ingin cepat kaya, sehingga gelap mata, mengambil keputusan bisnis yang terlalu riskan. Hasilnya apa? Ingin untung, kita malah buntung. Masalahnya adalah sewaktu kita buntung, kita pun harus membuntungi anggota keluarga yang lain. Semua menderita akibat keputusan yang keliru yang kita telah buat. Nah, kendati ikatan pernikahan tidak sepenuhnya ya bergantung pada kestabilan ekonomi, namun sebagai manusia kita terpengaruh olehnya. Kesulitan ekonomi yang mendera cenderung menambah frekuensi pertengkaran, karena dalam keadaan terjepit kita mengalami lebih banyak stres. Apalagi bila kehancuran ekonomi tersebut disebabkan oleh ketidakhati-hatian pasangan dalam mengelola keuangan keluarga. Iya, Pak Paul sudah menguraikan cukup banyak mengenai hidup pernikahan sampai masa lanjut usia ini, Pak Paul ya, atau sampai maut memisahkan kita. Nah, kesimpulannya dari pembicaraan yang terdahulu maupun yang sekarang apa, Pak Paul?
Jika kita ingin sampai pada garis akhir dengan baik, Pak Gunawan, kita harus merencanakan pertandingan dengan sebaiknya. Pernikahan yang bertahan sampai akhir dengan baik tidaklah terjadi secara kebetulan. Dengan bersandar kepada firman Tuhan, kita akan dapat menyelesaikan pernikahan sampai akhir dengan penuh sukacita. Nah, itu kira-kira kesimpulannya. Ya, jadi kalau ada orang yang menganggap bahwa hidup pernikahan ini nanti akan mengalir seperti air begitu saja tanpa kita mengusahakan sesuatu yang positif, Pak Paul, apakah pendapat ini bisa kita terima? Tidak, Pak Gunawan, ya. Sekolah harus direncanakan, pekerjaan harus direncanakan. Kenapa pernikahan tidak harus direncanakan? Jadi sama. Semua kalau mau menghasilkan hasil yang baik, perlu perencanaan. Ya, jadi ada orang itu ketika diambang perceraiannya dia mengatakan, wah ini sudah kehendak Tuhan itu, saya tidak lagi meneruskan menikah dengan dia. Nah, ini pandangan seperti ini kan naif sekali gitu, Pak. Sangat naif dan ya menyalahgunakan nama Tuhan, itu yang Tuhan larang ya. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Nah, dalam contoh inilah kita itu memakai nama Tuhan dengan sia-sia. Ya, Pak Paul, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sebagai kesimpulan dari semua pembicaraan ini? Amsal 3 ayat 5 hingga 7 berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Nah, kita mau pernikahan kita menjadi pernikahan yang sembuh dan segar. Nah, caranya nggak ada yang lain. Kita mesti percayakan hidup kita kepada Tuhan. Jangan bersandar pada pengertian kita. Mengakui Tuhan dalam segala perilaku kita. Dan hidup takut akan Tuhan serta menjauhkan diri dari kejahatan. Ya, terima kasih Pak Paul. Perbincangan ini pasti sangat bermanfaat bagi kita sekalian untuk menjaga pernikahan kita sampai maut memisahkan kita. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara